Haleluya. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau membuka hati, menerima kehadiran Tuhan lebih dalam lagi. Apapun panggilan hidup kita, mari kita membiarkan Dia bekerja lebih dalam lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun judul firman Tuhan yang saya ambil pagi ini berjudul, yang memanggil kita adalah selalu setia. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Puji nama Tuhan. Sebagai manusia yang normal, ketika kita hidup di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, kita akan begitu bersemangat, begitu bergairah, menggebu-gebu, bahkan mengeluarkan semua apa yang kita miliki ketika kita paham benar apa tujuan hidup kita, apa tujuan dari yang kita kerjakan, dan berapa besar nilai yang akan kita dapatkan. Kalau berbicara tentang nilai dari sesuatu itu relatif, saudara. Ya, setiap orang pasti untuk menggambarkan nilai itu relatif. Ada yang buat orang itu yang dikerjakan bernilai, tetapi ada juga bagi orang lain itu beda lagi nilainya. Sebagai ibu rumah tangga contohnya, ketika dia mengerjakan sesuatu rutinitas dari pagi sampai pagi dengan pekerjaan yang sama, dan besoknya lagi harus melakukan hal yang sama, rasa jenuh ada enggak? Lelah ada enggak? Sebagai manusia kadangkala itu terjadi, sehingga dia merasa saya perlu mengambil waktu di mana saya keluar dari rutinitas yang seperti ini. Tetapi kemudian akan kembali lagi dalam panggilannya sebagai ibu rumah tangga. Dan rasa lelah dari apa yang dia kerjakan itu terbayarkan. Ketika dia lihat bahwa hasilnya, nilainya membawa dampak bagi keluarganya. Anak, suami, keluarga besar, bahkan bisa bagi kepada setiap masyarakat ataupun bagi bangsa dan negara. Itu nilai yang tidak dapat dibayangkan betapa sukacitanya kita ketika kita mendapatkan hal tersebut. Kemudian seorang anak sebagai pelajar, ketika dia belajar harus online terus dengan berbagai macam soal, setumpuk soal yang diberikan. Jenuh enggak, apalagi di dalam rumah seperti saat ini. Tetapi karena dia tahu bahwa apa yang dia kejar itu sangat bermanfaat, ada nilainya untuk dia gapai nanti, satu saat nanti, dia akan kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Nah, ketika orang tahu arti besarnya nilai dari panggilan hidupnya masing-masing, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam keluarga, maka ada dorongan, ada gairah untuk melakukan itu dengan semangat yang luar biasa. Nah, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, dikatakan bahwa Ia yang memanggil kamu adalah setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada panggilan, berarti ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang memanggil dan yang dipanggil. Ketika seseorang memanggil, pasti ada tujuan yang jelas yang akan disampaikan kepada yang akan dia panggil. Kemudian yang dipanggil juga, responnya akan berbeda ketika dia tahu tujuan dari si pemanggil tersebut. Ya saudara, ketika dia tahu tujuan orang yang memanggil dia maksudnya baik, tujuannya baik, maka dia nggak pasif, dia akan aktif. Mungkin saya bisa menggambarkan demikian, saudara. Waktu saya dulu masih anak-anak, beranjak remaja, sering main kan dengan teman-teman. Teman-teman itu suka jahil. Kadang-kala mereka memanggil saya, Joyce, nama saya Joyce ya, Joyce, dengan suara yang pelan. Karena saya punya pendengaran, saya akan mencari di mana suara panggilan tersebut. Saya bergegas mencari. Sehingga apa yang sedang saya kerjakan, saya tinggalkan. Walaupun mungkin itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Tetapi karena ada panggilan, saya mencari suara tersebut. Tapi saudara tahu, ketika saya datangin, saya ketemu siapa yang memanggil saya, dengan polosnya dia ketawa. Saya bertanya, ada apa? Oh, berarti penggenarannya masih pop, masih baik. Lucu ya saudara, mungkin saat itu saya ketawa. Tetapi kalau berulang-ulang kali dia memanggil dengan cara tersebut, ketika saya meresponinya, saya datang, nggak ada yang dibicarakan dengan jelas, pasti saya akan marah saudara. Ataupun anak saya, kadang-kadang dia panggil, Mami. Ketika saya mengatakan iya, dia hanya katakan, Mami, mume, mau bla bla bla. Nggak senang kan saudara? Itu manusia. Tetapi saudara perhatikan dalam ayat ini, siapa yang memanggil kita?
Ia yang memanggil kamu. Ia di sini adalah Yesus sendiri. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tesalonika sebagai jemaat yang baru, yang percaya kepada Yesus lewat pelayanan Paulus, dia mendorong mereka, menyampaikan supaya mereka lebih bergairah di dalam panggilan mereka. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, ada banyak hal yang mereka hadapi. Dan mungkin itu juga yang hari-hari ini kita hadapi dalam sikon hidup kita. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, tetap ikut dalam panggilanmu di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Yang memanggil kita, Dia adalah setia. Amin. Setia berarti dalam sikon apapun ada, saudara. Waktu kaya, waktu miskin, waktu sehat, waktu sakit. Waktu kita berada dalam kegembiraan yang luar biasa, waktu kita sedih, Yesus ada di situ. Amin. Jadi panggilan kita, ketika kita meresponi panggilan Tuhan itu, saudara, kita akan bergairah karena kita tahu ada nilainya. Nilainya bukan hanya sekarang, tetapi nilainya sampai kepada kekekalan. Amin. Tuhan yang memanggil saya dan saudara, Paulus katakan Dia adalah Allah yang setia. Dan dikatakan Ia juga akan menggenapinya. Ketika Dia berjanji, Dia katakan kepada jemaat Tesalonika, Ia adalah setia, Dia akan menggenapinya. Dia tidak akan mengingkarinya. Berbeda dengan keberadaan kita manusia. Kadangkala kita ketika orang itu mungkin dalam keadaan yang senang, kita mau dekat dengan dia. Tetapi kalau mungkin kesedihan terus yang dia ceritakan, apakah kita mau mendekati dia? Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa panggilan dalam hidup saya dan saudara yang berbeda-beda, Tuhan katakan Dia tetap setia. Dia memanggil kita masuk dalam rencananya. Dia tidak biarkan kita sendiri. Tetapi ada potensi, ada kekuatan Allah, ada sukacita Allah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini kita mengatakan, Tuhan kok masih seperti ini ya? Hidup dalam panggilanmu kok tidak ada perubahan? Kok rasanya tidak ada ledakan-ledakan yang berarti? Kok gak seperti yang sana Tuhan? Tetapi firman Tuhan ini datang bagi saya dan saudara. Dia yang memanggil saya dan saudara selalu setia. Saudara ingat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-5, Yesus pernah memanggil ya. Yesus memanggil, memilih murid. Saat berada di tepi pantai, di tengah-tengah perahu yang begitu banyak, Yesus tertuju kepada perahu Simon. Apakah itu kebetulan panggilan Tuhan? Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil saya dan saudara. Karena Dia lihat kita adalah pribadi yang bernilai. Tuhan punya perhatian lebih bagi kita yang dipanggilnya. Kita juga yang dipanggil harus punya perhatian yang lebih akan pribadi Yesus. Saat itu mereka dalam keadaan yang lelah. Mereka berpikir, sudah seharian kami bekerja, perahu kami tidak bisa berisi dengan apa-apa. Tetapi ketika panggilan Tuhan datang dalam kehidupan Simon, Tuhan katakan, Dia mau naik ke perahu Simon, bertolak ke tepi yang lebih dalam. Mereka punya pemikiran tentang hal-hal yang luar biasa, tentang apa yang sedang mereka tekuni sebagai nelayan. Sudah semalam-malam gak dapat apa-apa, saudara. Tetapi ketika mereka mau mendengar panggilan Tuhan, ingat, di dalam kekristenan, panggilan itu juga berupa ajakan yang penuh kasih dan kemurahan. Simon, dia meresponi panggilan Yesus. Untuk apa? Lebih jauh lagi ke tempat yang dalam. Menebarkan jalannya. Dan hasilnya apa, saudara? Ketika Simon meresponi panggilan, ajakan Yesus Kristus yang penuh kasih, yang setia, hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Ada ikan yang begitu limpah yang Yesus berikan. Semua karena cara Tuhan. Dan cara Tuhan juga itu tepat dan selalu setia di dalam kehidupan kita. Perahu hidup kita, ketika kita tetap berada dalam panggilannya, ingat, Paulus mengatakan, Ia yang memanggil kita adalah setia dan Ia juga akan menepatinya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini mendorong saya dan saudara. Hidup kita, perahu kehidupan kita, ada kalanya seperti murid-murid. Seperti Simon, sudah berupaya sedemikian rupa tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi jalan keluarnya ketika Simon meresponi panggilan Tuhan, meresponi kehendak Tuhan, nilainya untuk sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
hidup kita tersedia bagi Tuhan, dan kita mau katakan, Tuhan, kami tetap mau meresponi panggilan-Mu yang setia. Ketika orang yang punya jabatan aja panggil kita begitu cepat datang. Mereka hanya manusia. Apalagi ketika kita meresponi Tuhan yang merupakan juru selamat dalam hidup kita. Dia sudah kasih nilai buat saya dan saudara. Biar juga kita melihat bahwa panggilan Allah itu begitu luar biasa, begitu bernilai di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mendorong iman kita. Apapun yang kita alami, tetap responi panggilan Tuhan yang berbeda-beda dalam bidang apapun dan siapapun kita. Tetap responi karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kadangkala kami mulai jenuh dalam panggilan kami. Kadangkala kami mulai bertanya kenapa perahu kehidupan kami belum berisi dengan apa yang kami inginkan. Tetapi kami mau ambil Tuhan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau datang untuk memberikan kami kelimpahan, bahwa Engkau datang dengan menawarkan kasih setia-Mu, dan kami juga mau menjadi pribadi yang peka atas panggilan-Mu. Ketika kami peka kepada panggilan-Mu dan mau setia, maka kami juga dapat merasakan kesetiaan Allah yang lebih lagi di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, didik kami dalam kebenaran firman-Mu. Buat telinga kami peka untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Allah. Apa maksud dan panggilan Allah dalam hidup kami. Karena kami tahu panggilan Allah itu tujuannya adalah damai sejahtera, bukan mencelakakan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Engkau yang memanggil kami sebagai domba-domba gembalaan-Mu. Dan domba-domba-Mu berseru kepada Engkau, meminta belas kasihan-Mu, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Ketika Allah memanggil kami hidup di negeri ini bukan satu kebetulan, tetapi kami tahu ada tujuan Allah untuk kami bisa menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang melewati setiap situasi yang ada. Tuhan memberkati pemerintahan negara kami, memberkati Presiden Jokowi Tuhan dan aparat pemerintahan, memberkati gubernur Tuhan di tempat kami Jawa Tengah ini, memberkati bupati, memberkati semua yang terlibat di dalam pemerintahan atas sampai terendah sekalipun. Biar segala keputusan mereka, apapun yang mereka ambil untuk kesejahteraan bangsa kami, semua berasal daripada Engkau. Di tengah-tengah keadaan pandemik yang ada COVID-19, kami berkata, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah, biarlah situasi ini membawa umat-umat-Mu, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut dan sungguh-sungguh kepada Engkau. Kami berdoa bagi para tim kesehatan yang ada, para dokter, para medis, garda terdepan. Tuhan menolong hidup mereka, Tuhan menolong keluarga mereka, Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan imun yang kuat ketika mereka menjalankan tugas dan panggilan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjalankan dengan kasih, dan boleh banyak Tuhan orang-orang yang disembuhkan lewat mereka. Tuhan Yesus, berkati juga umat-umat-Mu, orang-orang percaya, anak-anak-Mu yang dalam masa-masa keterbatasan mereka ini, mereka boleh melihat, mereka boleh dibangkitkan imannya lewat firman Tuhan. Bahwa Allah yang memanggil kami adalah Allah yang setia. Ketika kami kuat, ketika kami sehat, ketika kami sakit, Allah tetap setia. Bahkan perekonomian kami, pergumulan hidup kami, Allah memberkati. Allah juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, memberkati juga gembala sidang kami, memberkati jemaat-Mu, semua umat Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami percaya firman Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan nilainya sampai kepada kekekalan. Kami meresponi lebih lagi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menanggapi setiap panggilan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.